Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wajahnya masih tegang mencirikan kita puasa, saya boleh bawakan pantun, Pak? Ubur-ubur ikan lele, jawab dong, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuarium jangan dikampak, jawab assalamualaikum mesti kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah tersenyum semua, tanda bahwa kita masih bisa bersedekah. Karena bagaimana kita bersedekah uang kalau senyum saja tidak mau, padahal senyum itu gratis. Setuju, Pak? Baik, perkenalkan, nama saya Ikhwan Baedi. Saya ABG, percaya nggak kalau saya ABG, Pak? Percaya ya? ABG itu singkatan anak Bogor gitu loh. Saya diminta dengan Pak Ramadan, kebetulan bulannya sama. Saya dengan beliau sama-sama, anak kami sedang meniti di pendidikan hafal Quran. 4 anak saya alhamdulillah sudah hafid, Pak Ramadan 3 orang. Nah, cuma masalahnya kan bapaknya juga harus ngapal. Setuju nggak, Pak? Jangan menggantungkan fasilitas pada anak. Nah, sementara bapak kita punya anak. Nah, gimana kita? Terlalu. Kan begitu ya, Pak ya? Baik. Tapi hari ini tenang aja, bukan membahas tentang hafalan ya. Cuma 30 menit ya. Baik. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberkahi kita dengan iman dulu, Pak. Iman ini memang dahsyat, nggak kerasa tapi keren. Yang kedua sehat, setuju, Pak? Sehat. Yang ketiganya adalah Islam, kemudian sahabat-sahabat. Selanjutnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penghulu akhir zaman. Rasulullah pernah bertanya pada malaikat, wahai Jibril, berapa umurmu? Malaikat Jibril bingung, nggak tahu. Tapi yang jelas, saya setiap 70.000 tahun saya melihat ada bintang, berarti sudah bertambah umurku. Jadi 1 tahunnya 70.000 tahun gitu. Lah, engkau sudah melihat bintang itu berapa kali? 70.000 kali, Pak. Jadi usia Jibril berapa? Orang pajak pasti hafal. 70.000 dikali 70.000, 4,9 miliar tahun. Nah, akhirnya Rasulullah bertanya, lah kalau begitu kamu tahu nggak bintang apa itu yang orang bintang Suraya gitu? Nggak tahu. Itulah nurku. Jadi nur Rasulullah ada sebelum Jibril ada. Jadi pantas saja kita mesti mengucapkan salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kita mendengar itu kemudian menangis, bertanda bahwa kita rindu padanya, seperti kita menangisi orang tua kita yang sudah meninggal, Pak. Itulah. Kalau biasa-biasa saja ya kurang tahu sih. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narahubung, kemudian ketua DKM di sini siapa, Pak Ramadan? Pak Usmanto, ada, Pak? Itu, Pak, ada. Oh, Masya Allah, izin ya, Pak ya. Masya Allah. Tuturi Handayani, ya, terus mendorong terus perkembangan ini. Kemudian hadirin mohon tatap wajah saya, bukan saya untuk hipnotis, bukan. Tapi saya ingin hadirin menjadi saksi bila saya nanti tidak masuk surga. Hadirin yang masuk surga duluan, oh Mas Tai Lalat itu pernah memberikan motivasi buat saya.
Jadi bapak dan ibu bisa meraih saya, begitu ya Pak ya. Saya mau tanya, saya kan lahir di Bogor, hidup di Bogor, boleh nggak dikuburkan di Serpong Pak? Boleh ya. Saya hidup di Bogor, kemudian tinggal di Bogor, boleh dikuburkan di Serpong? Nggak boleh Pak, karena saya masih hidup. Nanti kalau udah mati boleh. Itu namanya pembunuhan ya. Orang masih hidup kok diculik, kuburin begini. Oh Ustadz kok di hari ini diminta, kata Pak Ramadan, aja maning siam maning katanya. Udah bosen ya cari di YouTube, akeh banget. Kenapa saya bisa bahasa Jawa? Dulu pernah hidup di Indramayu ya. Baik, saya mau kasih pilihan Pak. Sukses dunia, mulia akhirat. Sukses dunia, gagal akhirat. Gagal dunia, mulia di akhirat. Atau gagal dunia, gagal akhirat. Yang mana Pak yang kita mau pilih? Ya nggak usah ditanya bro. Sukses dunia, mulia akhirat dong. Semua orang seperti itu. Cuma permasalahannya, kita mesti tahu dulu definisi sukses, bener nggak? Ada yang tahu Pak definisi sukses? Boleh Pak menjawab. Tadi Pak Ramadan udah berbisik. Yang bisa menjawab dengan benar, ada hadiah handphone dalam bentuk brosur. Sukses itu apa sih Pak? Kan habis ini macam-macam. Karena saya pernah melatih sebuah institusi. Apa menurut Anda sukses itu? Bila saya sudah berjemur di kali apa? California. Keren. Bila saya sudah punya BMW seri 5 terbaru, itu menurut dia sukses. Ada yang tahu Pak? Ya, karena saya ini hampir semua adalah profesional, saya bahas dengan profesional. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Sukses itu singkatan apa Pak? Singkatan. Saya ulet karena saya enggan sengsara. Setuju Pak? Bapak-bapak ulet sholat begini kan enggan sengsara masuk neraka. Setuju nggak? Coba kalau nggak takut mah Pak, nah, berpuasa, sholat ya, aduh, lapar kan gitu. Kita ulet mencari ilmu supaya tidak sengsara dalam kebodohan. Setuju? Kita ulet mencari harta supaya tidak sengsara dalam kemiskinan. Kita ulet mencari sahabat supaya tidak sengsara dalam bentuk link atau network. Ada yang tahu network itu apa Pak? Silaturahim itu apa? Itu ada yang dari Jawa nggak Pak? Ada. Siapa aja Pak? Boleh angkat tangan yang dari Jawa. Satu orang aja ya. 2, 3. Dari luar ya? Mantap pula. Dari mana Bapak ini? Jawa. Jadi network itu adalah singkatan netting everyone together will open reach K. Jadi contoh Pak, dengan silaturahim saya bisa ke sini. Setuju nggak? Setuju Pak. Saya kemarin nengok anak ke Gontor. Betulan mantu saya dosen Gontor. Saya niatnya cuma silaturahim nengok anak, MC ngomong cucu. Tiba-tiba kena ada link. Ustaz, bisa nggak ngisi? Alhamdulillah akhirnya ngisi di sana. Masya Allah, bagi saya it's not only the money but far away nanti, kan begitu. Jadi saya datang ke sini santuy aja. Yang penting saya datang untuk berniat silaturahim dan berbagi motivasi ya. Baik Ibu serta Bapak sekalian, saya mau tanya, bapak-bapak masih fokus nggak? Coba tangannya gini Pak, ini semua Pak. Takutnya nggak fokus kan? Iya Pak, ayo Pak, bareng Pak. Yang masih punya tangan, kalau yang enggak jangan ya. Jangan, gua nggak punya tangan disuruh ngacung. Oke, di ini Pak, diusap-usap telinganya, ya, kemudian gosok rambutnya Pak, digosok-gosok Pak, digosok ya, kemudian diusap-usap hidungnya dan diusap dagunya, diusap dagunya ini apa? Ini apa Pak? Dahi ya.
Oh, dagu digosok. Berarti beda definisi kan, serpong dagu ini adalah di sini, benar nggak? Lah kan Allah yang bilang ini dagu. Ya kalau Ustadz kalau salah jangan ditiru gitu loh Pak. Jangan mentang-mentang Kiai Haji, MSc, PJKA, MP3, MP4. Kemudian itu jangan. Ini kalau ini salah, Ustadz salah. Dagu ini, ayo miluan digosok. Nah itu kita nggak mau. Ntar hipnotis ya. Ya nggak apa-apa, daripada manyun jam segini kan rada-rada asik ya puasa, mau buka masih lama kan jam 5, tenang aja lah. Masya Allah. Baik ibu serta bapak sekalian, untuk sukses itu Pak, kenapa sih kita mau sukses Pak? Saya mau tanya Pak, siapa Pak? Sofi, Pak. Pak Sofi. Pak Sofi. Oh yang punya market share itu bukan ya? Kenapa kita amin amin kan doa Pak. Saya kemarin ngisi di perusahaan bakso Pak. Kalau menurut Bapak, kalau perusahaan bakso karyawannya ada berapa orang lah, banyaknya berapa lah, kisaran puluhan atau berapa? 600 orang Pak. Komisarisnya aja jenderal bintang 4. Saya ketemu ownernya yaitu Ko Aping, dan dia join dengan Pak Bandi. Pak Subandi itu orang Jawa. Pak Subandi itu adalah dia ngerekayasa menu, Pak Aping punya modal, ternyata dikasih 40-60. Masya Allah Pak. Kok saya mau tanya apa resection cost? Gua mah kalau berdoa nggak pernah mudah-mudahan. Ya Tuhan, harus gua punya mobil saat ini. Kalau pasti punya Tuhan, kalau harus milik Tuhan. Jadi Pak, saya sekarang lagi belajar kalau doa, ya Allah saya harus sukses. Setuju Pak? Ya nggak apa-apa, kan nggak mahal ini. Setuju ya Pak ya? Baik. Di sini boleh melanggamkan sesuatu, boleh? Boleh ya Pak ya? Pak ikuti Pak. Dua mata saya dulu pernah ikut kan? Hidung saya, satu mulut saya, dari suaranya. Siap, 1, 2, 3. 2 hidung, 1 mulut saya, tidak berhenti. Inilah yang terjadi. Kenapa kita tidak hafal Quran? Hayuh aja makan yang dipikirin. Sekarang kita ganti, tidak berhenti zikir, benar nggak? Kan udah tua. Yuk kita ganti, 1, 2, 3. 2 hidung, mulut saya, 1 tidak berhenti. Insya Allah Pak. Amin. Upayakan kalau kita mau berzikir, nanti ada di bahasan berapa kali, insya Allah banyak sekali perubahan. Baik Pak, ternyata kalau menurut pakar psikologi terbaru, untuk sukses itu ada 6. Ada berapa Pak? Ada 6, seperti rukun iman ya. Yang pertama apa? Tujuan. Apa Pak? Praktekkan Pak, tangannya Pak. Karena kalau belajaran yang baik harus visual, auditori, dan kinestetik. Kalau mendengar aja nanti pelangak-pelongo Pak. Ya. Tujuan. Itu Pak tangannya Pak. Tujuan. Nah iya ke sana kan, kemana? Tuh sono gitu. Yang paling bagus kan kalau di daerah Tasik. Pak, kemana cenah? Eta Caket. Caket itu ternyata satu gunung. Pokoknya jangan percaya kalau orang Tasik, orang Jawa bilang deket. Itu pasti minimal satu gunung. Saking mending Mas, ini kira Mas. Lah satu gunung gitu ya. Jadi pertama adalah punya tujuan ya. Yang kedua tindakan. Apa Pak? Ya tindakan gini. 1, 2, 3 tindakan. Ya 1 apa Pak? 2 tindakan. Ya. Yang ketiga semangat. Apa Pak? Nah semangat ya. 1, 2, 3 semangat. 1 apa? 2 3. Nah yang keempat ya, fleksibel. 1, 2, 3. Yang keempat
Satu apa? Dua, tiga, empat, fleksibel. Yang kelima, berbagi. Yang kelima apa? Berbagi. Satu apa? Dua, tiga, empat, lima, ya, enam adalah doa. Bukan berarti doa tidak penting sehingga dikebelakangkan, bukan seperti itu. Ini nggak ada urut-urutan. Yang keenam apa Pak? Doa. Ya, baik Pak. Bapak dan Ibu dulu sebelumnya sebelum menjadi profesional punya tujuan nggak sih kerja di sini Pak? Atau nyangkut aja? Pak, kemarin tuh lagi ada banjir, kok saya tiba-tiba ada di KPP Serpong. Ya udah saya ngelamarkan, nggak begitu Pak ya. Ada tujuan Pak. Nah sekarang ini saya mau tanya, tujuan dunia sering nggak kita pikirkan? Sering Pak. Tujuan akhirat gimana? Lah padahal satu umur 60 tahun dunia itu sama dengan 1,5 jam akhirat Pak. Jadi kita mati-matian, rebut-rebutan, gesek-gesekan, gontok-gontokan, cuma memperjuangkan 1,6 jam di akhirat. Yang selainnya forever, abadal abidin, kita nggak pernah perjuangkan itu Pak. Jadi mari kita mulai sama-sama untuk merefresh diri. Nah, tujuan akhirat bapak-bapak apa sih Pak? Masuk surga ya, benar ya, masuk surga aja, nggak ada levelnya. Keridhaan Allah ya. Kalau saya sih nggak tinggi-tinggi tujuannya, pengen jadi pembantu Rasulullah aja di sana. Saya pengen jadi asisten Rasulullah. Melipir dikit kan orang nomor 3 saya kan. Ya kalau cuma Pak pengen apa? Masuk surga. Kalau dikabul, kalau enggak, peser ke bawah. Ya. Tadi adalah ridha Allah. Setuju ya Pak ya? Karena tujuan itu adalah arah sama motivasi. Karena innamal a'malu binniyat, kita diawali oleh niat. Ada nggak Pak yang sepertinya adalah tindakan dunia tapi itu bernilai akhirat? Ada? Contohnya apa Pak? Contohnya apa? Ya misalkan nyebutin rumput, alah orang, padahal niatnya takut ada ular dan lain sebagainya. Setuju? Niat akhirat. Ada nggak yang sepertinya niat terlihat akhirat tapi cuma dunia? Ada? Ada. Zaman Rasulullah ada perang. Waktu itu sahabat perang sampai mati. Kata temannya dia adalah syahid. Ternyata kata Rasulullah, la. Kenapa? Niatnya adalah membebaskan kota Mekah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Hati-hati. Nah saya mau tanya Pak, kalau lebih baik mana, ustadz mati di hotel atau preman mati di masjid? Yang mana yang lebih baik? Pilih satu Pak. Ustadz mati di hotel atau preman mati di masjid? Ya tergantung niatnya. Banyak orang bilang yang bagus adalah preman mati di masjid. Setelah di TKP diolah polisi, ternyata ustadz yang meninggal di hotel itu habis selesai tahajud, dan preman yang meninggal di masjid habis nyolong keropak amal. Jadi bukan tempat Pak. Bisa aja kita di masjid tapi niatnya ada sendal baru nggak ya? Nah itu kan matinya beda. Jadi inama amalu biniat. Setuju ya Pak ya? Jadi pancangkan lagi niat. Insya Allah kalau niatnya akhirat, dunia mah dapat Pak ya. Bapak kalau beli sapi dapat tambang nggak? Dapat Pak, nggak usah diminta. Mas saya mau beli sapi, dapat tambang ya? Ya otomatis kan gitu. Tapi kalau beli tambang minta sapi, digebukin orang Medan kan gitu ya. Itu maksudnya. Jadi niatnya dulu yang dilempengin. Nah kemudian kedua, setelah niat ada tindakan nggak Pak? Ada, harus ada tindakan. No action, no happen. Take action, miracle will happen. Sedikit aja dulu puasa, dikit-dikit, insya Allah ya. Nggak usah dulu, aduh saya belum khos bil khos, itu mah nanti. Tenang-tenang saja ya. Baik.
Selanjutnya saya boleh cerita ada bedanya mimpi sama impian, boleh? Karena kata Pak Ramadan, yang santuy-santuy aja, jangan yang terlalu serius gitu ya. Oke, bedanya mimpi gini, ada dua orang sahabat, yang satu si Karto, yang satu si Jaya. Jaya tuh lagi ngelamun gitu. Kata si Karto, Jai, Sira lagi ngapa Jai? Aku lagi mimpi kalau aku punya duit 1 miliar. Wah, kalau kamu dapat duit 1 miliar, kamu mau apain? 500 juta sumbang masjid. Wah, keren juga kamu, gitu kan? Yang sisanya 250 juta buat ibu aku. Yang 250 juta buat fasum. Wah, lah Sira dapat apa aja? Gampang, tinggal ngimpi maning. Nah itu bedanya pemimpi dan impian. Sama-sama hayalan, tapi impian berupaya dinyatakan. Setuju nggak Pak? Nah itu kita harus bahas dengan tindakan. Ya saya juga ketika diminta para Ramadan udah punya impian nih mimpi nih ke sini. Tapi kalau saya nggak ke sini cuma impian. Selanjutnya apa Pak? Oh ada ya. Boleh saya tulis Pak? Boleh ya. Nah kita lihat nih. Yang selanjutnya harus tadi apa? Semangat atau entusias. Entusias tulisannya gimana Pak? Betul Pak? Betul ya? Ya, ternyata entusiasme itu berasal dari kata Latin en plus tusias. Ternyata dalam bahasa Inggris itu in, tusias itu theos. What is theos? Theos is God. So in our body, in our soul there is a God. Jadi kalau orang semangat berarti nilai ilahiyahnya masih ada. Kalau ngelihat orang baru apa ini sahaja ya, kita itu kadang-kadang semangatnya tergantung tanggal. Gajian tanggal berapa Pak Ramadan biasanya? Tanggal 1. Halo, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Kenceng Pak. Tanggal tengah bulan, halo selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Kalau akhir bulan beda lagi. Halo selamat pagi, ada yang bisa bantu saya? Jadi semangat kita kok berdasarkan duit. Jangan Pak, tenang aja. Masalah tidak punya uang mah orang juga ngalamin, bener gak? Saya pernah, kebetulan saya tinggal di daerah Megamendung yang jalur alternatif Pak. Ada orang pagi-pagi udah pakai mobil mewah. Wah saya bilang ini keren nih, kita masih mau kerja dia tahu mewah. Pak, Bapak dari mana? Dari Jakarta. Bapak mah enak ya, saya bilang pagi-pagi nongkrong. Enak apaan? Debt collector ngejar-ngejar gua. Buset. Utang Bapak berapa? 2M lah, mendingan gua utang cuma ke warung tetangga, paling juga utang pulsa. Benar nggak Pak? Nah ini Pak, jadi kadang jangan siawang sinawang. Kita terus aja semangat, insya Allah dengan semangat orang pasti banyak. Nah selanjutnya Pak pernah dengar itu nggak Pak yang MC tinju? Dengar Pak? Ladies and gentlemen, ya, we are probably let's get rumble. Kan gitu ya, semangat Pak. Kita seneng aja nggak tahu tuh orangnya, bener nggak? I'm from the side. We are called Mike Babu Tyson, gitu kan? Tyson datang gini, benar nggak? Coba kalau MC-nya, ladies and gentlemen, we are proudly presenting the champions in boxing of the world, and from the right side, we are calling Mike Babu Tyson. Mike Tyson datang, "Hi my man, I come to you." Semangat Pak, dan semangat itu nular Pak. Setuju nggak? Pernah nggak kita lagi jalan sama istri di mall di mana gitu, tiba-tiba ada yang pakai helm, Tin, hai, siapa ya? Nggak tahu. Nah, nggak tahu karena semangat itu nular Pak. Kita jujur, saya yakin atasan pasti senang bawahan yang semangat. Bawahan senang atasan yang semangat. Atasan dan bawahan penting, setuju? Coba Bapak sebagai atasan pergi keluar nggak pakai bawahan,
Ya itu pentingnya Pak. Jadi semangat buat atau saya pakai bawahan, nggak pakai atasan, ya kurang sopan juga. Nah itu, mari kita semangat Pak dalam keadaan apapun juga. Jadi standar saya tanya ke Pak Ramadan kalau ditelepon, halo, ada yang bisa saya bantu? Setuju? Saya selalu begitu Pak. Jangan gini, halo, assalamualaikum, ada apa? Saya balas Pak, ada nenas, ada kelapa, ada apa nanyanya kayak ke warung aja. Ada yang bisa bantu gitu loh Pak. Ini sebuah layanan pribadi. Ya alhamdulillah, saya sih sebenarnya ngebahas nggak pintar-pintar amat, cuma semangat doang Pak. Nah selanjutnya, ini kan dikejar waktu kayak kejar debt collector nih. Nah kemudian selanjutnya adanya kita harus fleksibel dalam hidup, jangan ngotot. Udah tahu itu ada truk, ini jalan gua, wah wassalam. Bener nggak Pak? Ya, diam aja dulu, fleksibel. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti, kapan itu kawan, kapan itu lawan, kapan kita tegas, kapan ini enggak. Jangan gini, ini mah gua. Iya kata orang juga gitu, ini juga gua. Wassalam Pak. Jadi fleksibel. Saya mau tanya nih, ibu kota Amerika yang benar itu New York atau New York? Yang benar New York atau New York, yang mana? Salah dua-duanya, Washington DC kok. Berarti alhamdulillah pinter tes psikologisnya ya Pak ya. Alhamdulillah itu yang disebut fleksibel. Nah kemudian masih ada waktu. Selanjutnya adalah mari kita terus helpful, berbagi Pak, berbagi pada orang. Hidup kita rumusnya cuma me dan di, apa Pak? Me dan di. Mencubit, dijubit. Merampok, dirampok. Membantu, lakukanlah me yang baik, maka akan diberikan di yang baik oleh Allah. Jadi kalau kita mau menyakiti orang, ntar gua sakiti. Wah gua mau menghina, ntar dihina nih. Itu aja Pak rumusnya. Kemudian ada senang, puas dan bahagia. Siapa yang sudah punya anak boleh angkat tangan? Pernah jadi anak-anak Pak? Pernah mau minta baju Pak dulu waktu lebaran? Mama beliin baju ya gitu ya, 3 temen ya. Kemudian diberikan oleh orang tua kita, kemudian kita terjingkrak-jingkrak, itu namanya senang. Kemudian selanjutnya ketika kita mulai kerja, kita ingin baju, punya gaji, kita bisa membeli, yes, itu namanya puas. Nah sekarang kita punya anak, sekarang kita punya cucu, kemudian anak kita merengek, kemudian dia merengek dan kita berikan dia terjingkrak-jingkrak, itu namanya bahagia. Jadi kalau senang masih mengharap fasilitas orang lain, kalau puas itu masih transaksional, saya kerja jam sekian, saya harus dapat gaji sekian. Tapi kalau bahagia adalah unlimited power will come to us. Sudah Masya Allah, udah OMG aja Pak. Nah terakhir saya mari kita lakukan terus sholat kita, zikir kita, dan Quran kita. Nah supaya teman-teman siap, boleh 2 orang cari teman Pak, berhadapan Pak. Ya biar ada permainan nanti buat anak-anak ya, nggak apa-apa ya. Ya permainannya Umar Usman. Pak cari Pak temennya ya. Pak Ramadan boleh minta bantuan saya sebentar. Mainnya cuma gini aja Pak. Kan umat Islam harus terus siap ya Pak. Harus begini, harus siap untuk benar ya. Ya silakan Pak. Nanti caranya kalau saya Pak Ramadan Umar, saya Usman. Kalau Umar, saya sebut Umar, Pak Ramadan nangkep tangan saya ngindar. Ya contoh, Umar. Nah, gitu. Kalau Usman, nah, gitu ya Pak ya. Baik. Siapa? Sekarang suitan 2 orang itu. Sebagai penutup saja, insya Allah masuk telat-telat 5 menit mah gampang tuh Pak. Di sana juga nggak bakal ngopi. Siapa? Sweet Pak. Sweet sudah ya, sudah sweet ya. Oke. Yang menang siapa? Angkat tangan. Nah, yang menang berarti Umar ya. Ingat Pak ya. Yang kalah sweetnya berarti Usman. Siap ya? Sudah? Tangannya siap salaman ya. Kalau saya bilang Umar, maka Umar yang nangkep tangan Usman. Usman.
Ngindar. Kalau saya sebut Usman, Usman ngindar, Usman nangkep, Umar ngindar ya. Siap ya. 1, 2, 3. Belum, Pak. Nafsu amat, masih jauh. Ini kan belum Umar. Ini kumaya. 1, 2, Umar. 4, 5, Umar. 7, 8, Usman. 9, 10, Usai. Itu saja. Mohon maaf ya, dengan waktu yang singkat ini saya mungkin tidak memenuhi kaidah-kaidah syar'i, karena kalau saya kan harus sesuai pesanan ya Pak ya. Saya kalau terlalu saklek saya nanti nggak dipanggil lagi. Bohong, bercanda. Buah kecapi, buah belimbing. Jadi kalau mau disebut cakep nggak usah dandan Pak, asal bisa pantun pasti orang bilang cakep. Ya, sekali lagi, buah kecapi, buah belimbing. I'm sorry if I have too much kidding. Burung irian, burung cendrawasih. Saya Iwan mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kembalikan lagi Pak Ramadan.